A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, sebelum kita teruskan pengajian kita, mari kita baca Ummul Quran. Kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya, dan Allah berikan petunjuk hidayah Al-Quran kepada kita semuanya, sehingga apapun yang kita kaji nanti dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berdoa semoga kita semuanya sehat walafiat. Allah jauhkan kita dari segala bahaya, Allah jauhkan kita dari segala penyakit, Allah jauhkan kita dari segala musibah, Allah jauhkan kita daripada orang yang ingin berniat jahat kepada keluarga kita. Dan kita berdoa semoga anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Kita berdoa juga semoga untuk kedua orang tua kita, baik yang masih bersama kita maupun yang telah mendahului kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah maafkan semua kesalahannya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik kita di waktu kita kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan membicarakan tentang dasar pendidikan Islam untuk seluruh dunia. Sebenarnya dasar pendidikan Islam berlaku untuk seluruh dunia ini tidak sulit kita carinya, adanya di dalam Al-Quran. Suratnya Luqman, surat 31, ayatnya dari 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi kata Allah, ini difirmankan untuk kita semuanya. Tadinya ditujukan kepada Luqman, tapi sekarang untuk kita. Kenapa? Karena Luqman ini diperintahkan oleh Allah, dan sesungguhnya telah kami beri hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, ini Luqman ini adalah bukannya seorang nabi, bukannya seorang rasul, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Sebenarnya ada tiga nama yang diabadikan dalam Al-Quran itu. Satu Luqman, kedua Maryam, ketiga Imran. Nah, kenapa? Karena mereka ini bertiga ini adalah orang yang soleh dan soleh. Nah, di dalam surat ini adalah Luqman. Makanya Allah katakan pada Luqman, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, nanti syukurnya untuk kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu ingkar, kamu tidak bersyukur, Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Hadirin berbahagia, nah ini Luqman diabadikan namanya di dalam Al-Quran karena Luqman ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya Luqman bersyukur, ya yang pertama kita lihat ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini pertama, Allah mengatakan kepada Luqman, dan Luqman itu memberitakan kepada anaknya, wahai anakku, kata Luqman. Sekarang ini untuk kita semuanya, wahai anakku. Apa? Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah satu. Pertama, dasar pendidikan Islam kita ajarkan kepada anak kita mulai dari dini. Yuk, jangan syirik kepada Allah. Kenapa jangan syirik? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah ingatkan lagi, setelah ada jangan syirik, harus bakti kepada kedua orang tua. Ayat berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada mereka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Kenapa Allah memerintahkan kepada Luqman, kepada kita, dan Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya untuk berbaktilah kamu kepada kedua orang tuanya? Alasannya, ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, menyapinya selama 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah hanya dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada pula tempat kamu kembali. Nah, ini kata Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya yang kedua. Yang pertama, dia harus sama Allah. Yang kedua, jangan syirik. Ketiga, harus bakti sama orang tua. Ayat 15-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang keempat atau yang ketiga, bahwa kata Allah, kalau ada di antara orang tua kamu atau berbeda pendapat atau salah paham menurut kamu, kamu tetap jaga hubungan silaturahim yang baik kepada kedua orang tuamu. Makanya dikatakan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ini kata Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikutinya, dan kembalilah kamu kepada orang yang mengikutiku, dan hanya kepada Akulah tempat kamu kembali. Ini Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Seumpamanya anak kita, orang tua kita berbeda pendapat, berbeda keyakinan, atau beda agama, kita untuk hubungan silaturahim tetap baik, hubungan kekeluargaan tetap baik, tetapi jangan kita mengikuti mungkin pendapat yang beda tersebut. Nah, ini kadang-kadang kita ini biasanya ini kenapa dia nggak mau silaturahim ke mertua? Kenapa? Karena katanya beda agama, ya mah nggak seagama dengan kita, jadi saya nggak mau ke sana. Ya nggak boleh, tetap kita jaga jalin hubungan baik kepada kedua orang tua meskipun sudah beda agamanya. Tapi untuk ritual keagamaan, akidah, kita lakum dinukum waliyadin, tapi hubungan silaturahim, hubungan keluarga tetap dijaga dengan baik. Nah, ini kemudian nasihat Luqman lagi. Nasihat Luqman lagi yang kelima. Apa nasihat Luqman lagi yang kelima untuk anaknya? Ayat 16-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Nah, ini kata Luqman memberikan pelajaran, pendidikan kepada anaknya. Wahai anakku, hendaklah kamu berbuat baik. Perbuatan baik yang kamu lakukan meskipun di dalam batu, di bumi, di dalam laut. Maka kata Allah, ya'ti bihallah, innallaha latifun khabir. Kamu harus berbuat baik. Allah itu maha halus, lagi maha penyantun. Ini kata Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya. Sekarang untuk kita memberikan pendidikan kepada anak kita, yaitu suruhlah dia berbuat baik. Apapun kebaikan yang dia lakukan itu akan kembali kepada dirinya, dan apapun kejahatan yang dia lakukan nanti akan kembali kepada dirinya juga. Oleh karena itu kita ajarkan kepada anak kita untuk berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nasihat yang berikutnya, yang ayat 17-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat baik, segala manusia untuk berbuat mungkar, dan bersabarlah untuk mengerjakannya, karena hal-hal itu adalah termasuk hal-hal yang paling diutamakan. Ini kata Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Sekarang untuk kita memberikan pelajaran kepada anak kita. Kita suruh anak kita sholat, jangan sampai anak kita nggak sholat. Kita sholat, anak kita nggak sholat, ya kita dosa. Makanya kalau kita sudah suruh sholat, masih kecil kita suruh sholat, 7 tahun usia masih nggak sholat, pukul, tapi mukulnya jangan pakai balok. Nah, kalau enggak, kalau sudah dewasa, sudah balik, dia tidak mau, tetap untuk mengingatkan dia, sholat itu tetap kewajiban kepada kita. Tetapi kalau dia tidak mau melaksanakannya, ini adalah salah satu, kita sudah lepas kewajiban, itu sudah tanggung jawab dia sendiri kalau dia tidak sholat. Nah ini, kemudian apa lagi? Yang ke-18, ayat 18-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalan fakhur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kata Allah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi kita jangan memalingkan muka terhadap manusia yang banyak karena sombong. Apa sih sombong itu? Apa yang kita sombongkan? Kita ini semuanya dari nggak ada, nanti akan kembali juga ke nggak ada. Nggak ada yang kita bawa mati, hanya kain dan kafan saja. Amal ibadah yang kita lakukan itulah yang akan kita bawa mati. Uang nggak kita bawa mati, rumah nggak kita bawa, kebun nggak kita bawa, emas, perak, harta kekayaan juga nggak kita bawa. Apa artinya yang kita sombongkan? Dan juga kalau orang sombong tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena iblis dia dikeluarkan dari surga itu karena dia sombong. Nah kita belum di surga, sombong, bagaimana bisa masuk surga? Oleh karena itu makanya Luqman mengajarkan kepada anaknya, janganlah kamu memalingkan muka terhadap manusia yang banyak karena sombong. Jadi jangan. Nah ini nasihat Luqman kepada anaknya. Sekarang nasihat kita kepada anak kita. Jadi oleh karena itu makanya ini nasihat yang keberapa ini, janganlah sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini. Kemudian yang ke-19,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Maksudnya, dalam kita berjalan sederhanakanlah pakaian kita, sederhanakanlah, jangan terlalu berlebihan. Kemudian kita harus lunakkan suara, berarti kita tuh jangan suka barangkali ngerumpi, suka ngomongin orang, atau suara yang keras-keras mengganggu orang itu. Nah ini kata Allah, janganlah kamu mengeraskan suaramu, karena suara seburuk-buruk suara itu adalah suara keldai. Dan di beberapa hikmah, beberapa pelajaran pendidikan dasar pendidikan Islam berlaku seluruh dunia yang ada dalam Al-Quran ini tercantum dalam surat 31 ayatnya dari 12, 13 sampai 19, bahwa yang pertama adalah kata Allah, dia ajarkan kepada Luqman, Luqman juga mengajarkan kepada anaknya. Sekarang untuk kita memberikan pelajaran kepada anak kita, jangan syirik. Sebab syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, gelap. Yang kedua, bakti sama orang tua. Yang ketiga, kita meskipun orang tua kita beda pendapat, beda aliran, beda keyakinan, atau mertua kita, tapi kita tetap jalin hubungan silaturahim tetap baik. Yang keempat, kita suruh anak kita untuk berbuat baik, beramal soleh, karena amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan ada balasannya meskipun di dalam batu. Yang kelima, suruh anak kita sholat. Yang keenam, suruh anak kita itu untuk ngajak orang yang berbuat baik. Yang ketujuh, suruh anak kita untuk mencegah daripada yang mungkar. Yang kedelapan, kamu harus jangan sombong, sebab sombong itu Allah tidak suka, bahwa kalau sombong itu tidak akan masuk surga. Yang kesembilan, bahwa adalah di dalam berjalan lunakkanlah, rendahkanlah diri berjalan, sederhanakanlah, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, sederhana saja. Yang ke-10, jangan mengeraskan suara, atau suara kita harus menjaga jangan sampai menyakiti orang atau ngerumpi, ngomongin orang. Sebab lidah itu katanya tidak bertulang. Kalau sakit kena pedang, luka kena pedang itu bisa diobati, tapi kalau sakit karena lidah nanti itu sulit untuk diobati. Oleh karena itu Luqman telah memberikan pendidikan kepada anaknya. Sekarang untuk kita memberikan pendidikan kepada anak kita. Nah ini masih berlaku dasar pendidikan Islam yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan penyampaian kita pada kesempatan ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.